warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan Ummi Rajan. Nah teman-teman, di video kali ini aku seperti biasa lah ya, mau sharing-sharing lagi ke kalian semua, mau beberapa lagi ke kalian semua ya, masih itu aja ya, seputar GERD gitu dan anxiety. Nah jadi untuk hari ini aku mau menjelaskan mau membahas gitu tentang apa saja sih yang sebenarnya kita harus perhatikan gitu ketika kita bertanya-tanya kenapa sih ini GERD dan anxiety kita itu nggak sembuh-sembuh gitu. Nah jangan-jangan kalian nggak melakukan apa yang aku katakan ini gitu teman-teman, jadi harus benar-benar diperhatiin ya. Nah tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, untuk hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah apakah kalian selama ini nggak memperhatikan keseimbangan gitu teman-teman, keseimbangan antara yang pertama adalah niat, yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah usaha atau ikhtiar. Nah itu tuh harus benar-benar seimbang gitu teman-teman. Kalau kita nggak niat, kita mau ngapain gitu nggak tahu. Nah terus kalau kita nggak niat gitu tapi kita gak berdoa, itu tuh benar-benar sombong teman-teman. Kita melupakan yang menciptakan kita gitu teman-teman. Kalau kita niat dan doa gitu tapi kita gak ikhtiar, buat apa gitu teman-teman. Nah jadi harus seimbang, si niatnya ada, si doanya ada, dan si ikhtiarnya ada gitu teman-teman. Nah untuk bentuk-bentuk ikhtiarnya gitu teman-teman, ikhtiarnya aku sering-sering bahas ikhtiarnya itu adalah di 3P, melakukan 3P, memperbaiki semuanya, pola hidup, pola makan, dan pola pikir gitu teman-teman. Ikhtiar di pengobatan juga gitu teman-teman. Jadi 3P, kalau kalian benar-benar malas untuk scroll video aku tentang 3P, aku mau bahas sedikit ya. 3P, pola hidup. Pola hidup kita harus memperbaiki. Yang pertama, kita jauhi yang benar-benar merugikan diri kita gitu teman-teman. Kayak misalkan begadang, kayak misalkan kalau laki-laki, perempuan juga ada gitu, kayak merokok-rokok, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tahu itu tuh nggak benar, udah jauhi. Jadi kita lakukan yang positif-positif saja gitu teman-teman. Nah terus pola hidup ya, pola hidup, lakukan olahraga gitu teman-teman. Aku juga udah bahas, kalau kita nggak bisa capek-capekan dulu, kita berjemur dulu, asal keringatnya keluar gitu teman-teman. Kalau kita udah bisa berjemur, siapa sih yang nggak bisa berjemur gitu. Kita bisa jalan-jalan dulu gitu, jalan-jalan. Kalau kita udah bisa jalan-jalan di bawah terik matahari, kita bisa jogging-jogging. Nah itu tuh Allah tuh benar-benar menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu teman-teman. Nah seperti tadi, kita misalkan nggak bisa nih untuk jogging, tapi kita bisa jalan-jalan dulu, lakukan aja itu, nanti kita juga bisa jogging gitu teman-teman. Jadi Allah tuh benar-benar memperhatikan kita gitu teman-teman. Nah jadi intinya kita melakukan hal yang Allah inginkan gitu teman-teman, hal yang Allah inginkan, berusaha melakukan hal yang Allah inginkan, nanti untuk yang kebaikan-kebaikan yang lainnya itu bakalan mengikuti gitu teman-teman. Nah untuk pola makan, nah kita kan lagi sakit GERD nih, kata dokter tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, udah jauhin aja, kita terima gitu teman-teman. Lebih kita semakin kita menerima, nanti semakin kita respon tubuhnya juga baik. Nanti juga kita bakalan menemukan nih kesembuhan kita gitu, kalau kita benar-benar qanaah gitu, qanaah dengan menerima sesuatu yang ada gitu teman-teman. Makan makanan yang kita butuhkan. Nah kalau dari sononya nih, kita harus benar-benar makan makanan yang kita butuhkan, seperti makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah kan itu dari zaman dulu
dari nenek moyang kita juga. Nah, kalau buah-buahan dan sayur-sayuran itu baik buat kesehatan kita, ya jalani. Nggak bisa misalkan makan sayuran brokoli, kita kan bisa beli bayam yang harganya cuma 2.000 perak seikat. Kita kan bisa beli katuk gitu yang harganya 1.500 seikat atau 3.000 seikat gitu teman-teman. Tuh kan Allah tuh benar-benar membuktikan. Nah, membuktikan bahwa Allah tuh ngasih yang kita butuhkan, bukan yang Allah kita inginkan gitu teman-teman. Pola makan contohnya seperti itu ya. Nah, terus kita tuh kata dokter nggak boleh misalkan makan makanan yang berlemak dulu gitu, terima aja. Nah, atau nanti juga kita kalau udah sehat bakalan bisa gitu teman-teman. Dan jadi kayak gitulah, jadi hal-hal yang kecilnya tuh sehat aja dulu gitu, sehat aja dulu. Nanti kesembuhan itu bakalan jadi door prize gitu buat kita. Itu tuh udah bener-bener berapa kali di video ini tuh udah video berapa kali gitu aku sebutin, sehat aja dulu teman-teman, sehat aja, lakukan hal-hal yang positif aja dulu, nanti kesembuhan adalah bonus gitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini kan gak enak, ini kan yang biasa kita gak biasa kita makan. Nah, tapi kan tubuh kita, respon tubuh kita itu tuh gak bisa. Nah, jadi kita kesana lagi, harus menerima lagi teman-teman, harus menerima. Jadi menerima dulu gitu, ikhlas dulu, nanti juga bakalan ngikutin. Bahkan aku juga yang tadinya nggak suka banget kayak ngejus sayur, itu kan nggak enak sama sekali. Tapi kalau kita niat ikhlas pengen sehat, sekarang tuh aku tuh bener-bener nyari kalau beberapa hari aja gitu nggak makan sayur, nggak makan buah-buahan, itu tuh ngerasa respon tubuhnya tuh nggak benar gitu, karena emang yang aku butuhin tuh makanan seperti itu gitu teman-teman. Nah, jadi makan makanan yang kita butuhin, makan makanan yang bisa kita makan, makan makanan yang seharusnya kita makan gitu teman-teman. Nah, terus pola hidup. Nah, untuk pola hidup yang terakhir tuh pola pikir. Pola hidup kan udah tadi ya. Nah, untuk pola pikir, nah ini tuh harus bener-bener ini nih, hati pikiran kita harus benar-benar diisi dengan hal-hal yang Allah inginkan juga gitu. Ilmu pedoman hidup yang benar-benar harus kita ambil gitu. Yang harus kita ambil, yang harus kita terima, yang harus benar-benar kita lakukan gitu teman-teman. Pola hidup, pola pikir, manage pikiran kita dengan mendengarkan. Kalau aku nih ya di agama Islam contohnya gitu, mendengarkan kajian-kajian gitu teman-teman, mendengarkan kajian-kajian yang di dalamnya itu kan, kalau kajian-kajian aku agama Islam itu kalau di kajian-kajian tuh benar-benar kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk kita untuk hidup gitu teman-teman, untuk menjalankan kehidupan. Misalnya kita searching ke YouTube tuh bukan kayak nonton yang enggak yang kurang berkualitas gitu. Jadi nontonnya lebih ke religius gitu teman-teman, lebih ke ilmu agama gitu. Nah, nanti kita tuh bakal menemukan ilmu-ilmu untuk untuk menjalankan kehidupan gitu teman-teman. Kalau kita lebih mendalami, nanti kita tuh bakal menemukan misalnya cara kita untuk memecahkan masalah tuh seperti apa, cara kita hidup tuh seperti apa, tujuan hidup tuh seperti apa, terus agar kita bisa mencapai keinginan kita tuh seperti apa, kita sukses di rumah tangga, mewujudkan rumah tangga yang harmonis itu seperti apa, menjalankan hidup dengan tenang dan damai itu seperti apa. Nah, jadi isi teman-teman dengan hal-hal yang seperti itu. Nanti kebaikan-kebaikan, ketenangan-ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan itu tuh kita bakalan rasakan gitu. Kalau kita lebih
lebih apa ya, lebih ingin mendekat-dekatkan diri gitu kepada yang menciptakan kita, yang Allah inginkan gitu teman-teman. Nah terus kayak pekerjaan juga, kalau kita ikhlas gitu menerima gitu semuanya gitu, semua yang Allah tentukan kepada diri kita gitu, ketika kita qanaah, ketika kita menerima, itu tuh bakalan santai-santai aja gitu teman-teman, santai-santai aja, dan kita nggak terlalu memaksakan. Maksudnya memaksakan, ketika kita nggak bisa, udah nggak bisa. Ketika kita bisa, ya udah kita tuh bisa, dan itu tuh diterima dengan lapang dada, gak berat gitu teman-teman gitu. Nah jadi aku sekarang gak suka memaksa-maksakan diri, gak suka kayak dulu kan aku benar-benar perfeksionis teman-teman, tapi setelah GERD aku udah gak perfeksionis lagi, dan itu jadi lebih nyaman lah gitu ke kepikirannya juga gitu teman-teman. Terus tadi kan ikhtiar ya, yang pertama di 3P. Nah yang kedua adalah di pengobatan gitu teman-teman. Nah kata aku juga stop untuk shopping dokter gitu teman-teman. Kalau kalian percaya di kimia gitu, misalkan kalian percaya di ahli dalam, udah di sana aja ikutin terus teman-teman. Kalau kata dokter kalian harus minum ini 1 hari misalkan 2 kali, udah ikutin, itu harus habisin. Nah kalau kita masih gitu-gitu aja boleh ke dokter, tapi yang itu aja, jangan kemana-mana, fokus gitu teman-teman. Nah kalau udah gak cocok di pengobatan kimia, nah baru misalkan ke herbal. Nah herbalnya tuh juga jangan kemana-mana gitu teman-teman, kan ya suka ada ya yang gini, ya menurut pengalaman aku juga dulu gitu, kita udah berobat di ahli dalam, tapi ahli dalam misalkan yang ini nggak dipercaya ke ahli dalam yang lain, bahkan ke ahli saraf, bahkan ke ahli apa gitu, itu tuh jangan seperti itu bener-bener buang-buang duit. Nah terus kita juga misalkan ada yang rekomendasiin beli herbal ini, beli herbal itu, terus kita berobat ke sini, obat ke situ, itu kan ambisiusnya gitu ya, jadi bawaannya pengen, wah iya ya kita ikutin ke sini, yang ini katanya ampuh, kita ikutin ke sini. Nah itu tuh harus benar-benar dihindari kata aku juga. Nah aku dulu konsisten di pengobatannya itu, yang jodohnya itu ada di terapi kunyit dan terapi jeruk nipis, dan itu tuh butuh waktu yang lama teman-teman, gak sebentar. Nah yang dibutuhin di sini kita tuh di continue-nya gitu teman-teman, lakukan itu tuh setiap hari, no debat, no apa ya, no tawar menawar, no tanya menanya, itu benar-benar harus dilakuin setiap hari. Sampai mana? Jangan hari ini kita terapi kunyit, besok males. Jangan 1-2 hari 3 hari kita terapi kunyit, besoknya enggak gitu teman-teman. Nah itu tuh misalkan kalau aku dulu ya ngikutin video aku yang terapi kunyit, misalkan yang pertama 1 kali dulu, kalau udah enakan 2 kali dulu, itu terus setiap hari sampai kita menemukan titik nyamannya, kesembuhannya. Oh iya ya ini di berapa hari gitu, misalnya 1 bulan gitu. Nah terus kalau misalkan pengen pol sampai pengen yang sensasi yang lain itu nggak ada kan, kalau terapi kunyit aku juga pernah mengatakan aku sembuh hanya menyembuhkan lukanya gitu teman-teman, jadi menyembuhkan lukanya dan sensasi perih dan panasnya, paling itu ya. Nah kalau untuk yang lain-lainnya kayak kelayangan dan lain-lainnya itu kan selain 3P aku terapi di jeruk nipis gitu teman-teman, dan itu butuh waktu yang sangat lama. Nanti juga jadi aku tuh gak ambisius sembuh pengen sembuh gitu, jadi bukan gitu, pokoknya minum aja gitu teman-teman, jadi mengalir gitu teman-teman, jadi ikhlas, lebih menerima, mengalir aja. Ya aku pengen minum jeruk nipis selama mungkin juga boleh gitu teman-teman, yang penting aku
nemu kontinunya gitu, konsistennya setiap harinya, dan sampai aku membuktikan oh iya ini manfaatnya. Nah jadi kesembuhannya itu bonus teman-teman, kayak keluhan-keluhan semakin hari semakin rontok gitu teman-teman. Nah itu yang perlu diperhatikan adalah kontinunya, jadi harus setiap hari gitu teman-teman. Nah untuk yang ketiga untuk yang ketiga adalah stop untuk bertanya-tanya lagi, nanya sana sini. Hei kamu yang sakit GERD, apakah kamu keluhannya ini, punya keluhan itu? Hei kamu yang sakit anxiety, kamu ngerasain ini enggak, itu enggak, ini enggak, itu enggak? Gitu teman-teman. Nah jadi sekarang tuh kalian itu, kata dokter misalkan sakit asam lambung tinggi, sakit anxiety, udah terima aja sensasinya, terima aja apapun itu, udah, oh ini sensasi dari anxiety, udah gitu. Kalau kata dokter itu hanya sensasi anxiety, udah terima. Jangan lagi banyak nanya-nanya kemana-mana, stop. Oke, ada sensasi sakit dada, oke, itu asam lambung, kita fokus aja nyembuhin asam lambung tuh seperti apa yang tadi gitu teman-teman. Ada sensasi kelayangan, oke, kita terima aja gitu teman-teman. Yang penting kita fokus aja. Oke lah, oke, tenang. Itu sensasi. Aku sekarang pokoknya fokus untuk hidup sehat, fokus untuk menjalankan 3P, olahraga, fokus untuk makan makanan yang sehat, makan makanan yang bisa kita makan makanan yang tubuh aku butuhin gitu teman-teman. Makan makanan yang bisa kita makan. Kalau kata dokter nggak boleh makan makanan yang berlemak dulu, dan buktinya kita belum bisa, ya jauhin. Kalau kata dokter kita jangan makan asam dulu, jauhin, jangan ngeyel gitu teman-teman. Nah itu yang perlu diperhatiin gitu teman-teman, yang ketiganya. Nah dan untuk yang terakhir, yang keempat, ini tuh yang benar-benar paling inti banget. Jadi 3P, konsisten di pengobatan, niat, ikhtiar, dan lain-lain yang tadi kita rangkum aja, itu tuh kita lakukan harus maksimal gitu teman-teman. Jangan setengah-setengah teman-teman, jangan setengah-setengah. Nah tapi jangan sambil ambisius gitu teman-teman, karena sesuatu yang dibarengi dengan ambisius gitu teman-teman, yang dibarengi dengan terus kita bicarakan, terus kita pikirkan gitu, itu tuh nantinya bisa gagal loh teman-teman. Jadi kita tuh kayak kura-kura gitu teman-teman, berjalan aja santuy. Nah semakin kita santuy, semakin kita berjalan kerucut-kerucut sedikit-sedikit, nanti kita akan menemukan kekonsistenan kita teman-teman itu. Jadi jangan banyak-banyak kita sebutin, jangan banyak-banyak kita omong-omongin, iya aku mau melakukan 3P, hey aku lagi melakukan 3P nih, jangan ganggu apa enggak. Perkataan-perkataan seperti itu bisa menggagalkan semuanya rencana kita gitu teman-teman. Jalan tapi hanya kita gitu teman-teman. Jadi bukan aja, action aja dulu. Sok berjalan, lakuin gitu teman-teman, lakuin set. Nah nanti kalau kalian udah berhasil baru bisa menceritakannya. Jangan menceritakan dulu kita lagi apa nih, kita mau apa nih gitu teman-teman. Nah, nanti kalau udah berhasil boleh aku juga bisa bicara seperti ini ke kalian semua, berbagi pengalaman aku, dan ini juga berdasarkan pengalaman aku, sesuatu hal yang benar-benar kita lakuin repeh gitu. Repeh tuh dengan diam gitu teman-teman. Jangan terlalu hey besok aku mau ini loh, aku mau itu loh, tapi nggak tahu itu tuh hanya mulut doang gitu, mulut dulu yang bicara atau pikiran dulu yang besok gitu. Itu tuh kayak
kegagalannya tuh besar teman-teman. Jadi mending kita action dulu aja gitu teman-teman. Nah setelah action gitu, setelah kita melihat gitu diri kita action, berjalan, melakukan yang benar-benar seharusnya kita lakukan, nanti juga kita bakalan menceritakannya di waktu yang tepat gitu teman-teman. Nah jadi kayak gitulah kurang lebihnya gitu teman-teman mungkin itu ya yang bisa aku beberkan gitu ke kalian semua. Jadi intinya kita ulang lagi ya, karena takutnya kalian kurang bisa menyimpulkan gitu. Nah yang pertama, jadi harus seimbang antara niat, doa, dan ikhtiarnya gitu. Tadi udah ada ya penjelasannya. Yang kedua, harus continue gitu teman-teman, harus benar-benar dilakukan setiap hari dulu gitu, selama sebulan aja, nanti juga bakalan kebiasaan gitu, jadi kebiasaan gitu teman-teman. Terus yang ketiga, kita tuh nggak banyak bertanya-tanya lagi gitu. Udah tahu kita punya sakit asam lambung, udah ya kita terima dan lakukan yang sebenarnya harus kita lakukan gitu teman-teman. Nah terus yang terakhir, kita harus maksimal, jangan setengah-setengah gitu teman-teman untuk melakukan semuanya. Nanti kita juga bakalan ngerasain gitu, dengan kita maksimal itu tuh hal-hal yang kita harapkan tuh insya Allah gitu bakalan kita capai gitu teman-teman. Nah mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kalian semua. Aduh ya Rajan goyang-goyang. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah ngantuk banget, udah malam.